Selamat siang Tribuners. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan tamu istimewa yang berkaitan dengan pelayanan SIM di era new normal. Seperti diketahui, jika new normal kali ini dan di beberapa daerah, pelayanan SIM dibatasi pengunjungnya dan prasyarat protokol kesehatan juga diterapkan dengan ketat. Nah, untuk di Kabupaten Klaten sendiri itu bagaimana? Apakah pelayanan SIM di era new normal masih sama atau berbeda dengan saat pandemi muncul pada pertengahan Maret lalu? Saat ini kita sudah tersambung dengan Bapak Kasat Lantas Polres Klaten, yaitu Bapak AKBP Bobi Anugrah Rahman. Selamat siang Pak Bobi. Selamat siang, Mas. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oh ya, langsung saja ke pertanyaannya Pak ya. Eh, Ya, Untuk tata cara dan protokol pembuatan SIM baru di era new normal itu seperti apa, Pak? ya, yang jelas kita mengikuti anjuran dari pemerintah ya. Yang pertama, pada saat pemohon SIM itu memasuki ruang pelayanan SIM, terlebih dahulu harus melalui tahapan-tahapan protokol COVID-19. Yang pertama yaitu memasuki bilik disinfektan, kemudian mencuci tangan, kemudian masuk di area pelayanan SIM juga wajib menggunakan masker. Kemudian dicek suhunya, apabila normal baru bisa melaksanakan pelayanan SIM. Oh iya, berarti maksud saya protokol kesehatannya diterapkan dengan ketat ya, Pak ya. Ya, betul sekali. Untuk kuota pemohon SIM itu apakah dibatasi atau tidak, Pak, saat Ya, era normal ini? ya, kita batasi karena kalau tidak kita batasi nanti akan kita khawatirkan akan terjadi penumpukan, sehingga perharinya kita batasi itu sampai dengan 200 pemohon SIM. Itu 200 baik pemohon SIM A, B, dan C ya, Pak ya? SIM A, B, C, baik yang baru maupun perpanjangan. Oh ya, berarti dibatasi sampai 200 begitu ya, Pak ya? Ya, betul sekali. Bisa dijelaskan dengan detail, Pak, bagaimana cara membuat SIM dan mendaftar sampai SIM itu terbit di era new normal ini? Ya, yang pertama yaitu yang tadi saya sampaikan, melewati tahapan-tahapan daripada protokol COVID-19. Kemudian alurnya seperti biasa, mendaftar ke loket pendaftaran, kemudian membayar PNBP-nya di Bank BRI, kemudian melaksanakan foto dan tes tes teori dan kemudian tes praktek. Demikian. Oh iya, iya, iya. Untuk tes kesehatan sendiri, Pak, apakah ada rapid test atau tidak mengingat pandemi ini? Tes kita nggak ada, cuman kita tetap menerapkan protokol tersebut dan kita antisipasi apabila ada pemohon SIM yang berkemurunan, langsung kita segera membuat jarak. Demikian. Oh iya, iya. Eh, untuk pembuatan SIM SIM motor itu apakah motornya disemprot desinfektan atau Ya, apa? betul. Berarti disemprot Ya, desinfektan ya, Pak ya? disinfektan. Ya, Oh betul iya. sekali. Untuk pengemudi atau calon pembuat SIM apakah menggunakan sarung tangan, Pak, untuk menghindari penyebaran virus sendiri? Kalau dari sarung tangan itu kita tidak mewajibkan, namun apabila ada yang menggunakan kita perbolehkan. Namun di anggota kami yang melakukan proses identifikasi berupa sidik jari dan penandatanganan itu menggunakan sarung tangan, masker, dan face shield untuk antisipasi penyebaran COVID. Oh iya, iya. Berarti ditambah itu ada face shield dan para petugasnya, lalu ada penyemprotan dari kendaraannya begitu ya, Pak ya? Ya, betul sekali. Oh ya, untuk kiat kiat-kiat atau tips dari Polres Klaten sendiri untuk mengantisipasi penumpukan pembuat SIM itu seperti apa, Pak? Jadi kita sudah ada himbauan, khususnya dari
Korlantas Polri terkait adanya dispensasi perpanjangan SIM. Jadi bagi pemohon SIM yang masa berlaku SIM-nya habis mulai dari tanggal 29 April sampai dengan tanggal 29 Juni itu tidak akan diberikan sanksi hukum berupa penilangan ataupun apabila terlambat harus membuat baru, tidak, kita akan berikan dispensasi, nanti bisa diperpanjang setelah tanggal 20 apabila waktunya sudah habis di bulan-bulan sekarang ini. Untuk batasnya itu sampai di bulan apa atau di tanggal berapa begitu, Pak? 29 April sampai dengan 29 Juni, Mas. Berarti 29 April sampai 29 Juni ya, Pak ya? Ya, betul. Sampai akhir bulan ini. Kalau misalkan Akhir bulan ini, betul. sampai lewat akhir bulan ini, Pak, apakah ada sanksi atau SIM-nya akan dibuat baru seperti lagi, Pak? Yang tadi saya sampaikan, jadi nanti ada tenggat waktunya, Mas. Jadi apabila masa berlakunya habis sampai dengan tanggal 29 Juni, dia belum melakukan perpanjangan, itu masih kita berikan dispensasi selama 1 minggu. Jadi setelah berarti Juli, baru nanti ataupun pemohon yang sudah masa berlakunya habis, membuat baru lagi, Mas. Oh iya, iya, iya. Berarti dibatasi dan diberi tenggat juga ya, Pak ya? Ya. Oh iya, iya, iya. Untuk larangan-larangan sendiri, Pak, apakah ada larangan tertentu saat pembuatan atau perpanjangan SIM di Polres Klaten sendiri, Pak? Ya, yang jelas larangannya adalah apabila ada pemohon SIM yang tidak menggunakan masker, maka akan kita tolak agar menggunakan masker. Kemudian jaga jarak dan patuhi himbauan-himbauan dari petugas. Oh iya, berarti masker itu berarti menjadi barang wajib begitu ya, Pak ya? Ya, betul. Dalam rangka proses menuju new normal nanti itu sudah merupakan sesuatu hal yang lumrah, jadi bukan hal yang baru lagi. Oh iya, iya. Untuk alat pelindung diri yang lain, Pak, apakah diwajibkan juga seperti hand sanitizer atau apa? Apakah Polres Klaten sendiri malah menyediakan hand sanitizer, Pak? Hand sanitizer dan wastafel tempat cuci tangan, Mas. Oh, berarti sudah disediakan gitu ya, Pak ya? Oh iya, iya. Berarti untuk membuat atau memperpanjang SIM di Polres Klaten sudah barang tentu sehat gitu ya, Pak ya? Dan tidak terpapar Ya. virus itu. Oh iya, iya. Mungkin itu saja perbincangan kita dengan Pak Bobi. Terima kasih Pak Bobi atas waktunya. Ya, terima kasih, Mas. Sama-sama. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.